Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang pria bernama Chin yang tengah menonton pacuan kuda. Setelah selesai, Chin dihentikan beberapa pemuda yang hendak menagih hutang padanya. Chin berjanji akan membayarnya nanti. Ia pun langsung bergegas pergi dari sana. Setelah itu, Chin mendatangi temannya. Di sana ia meminta pekerjaan karena saat ini ia tak memiliki apa-apa. Ia pun menawari Chin sebagai sukarelawan untuk lembaga penelitian. Karena tak ada pilihan lain, Chin pun pergi ke sana. Ia rela melakukan apapun hanya demi mendapatkan uang. Setelah menunggu, Chin pun mendapat gilirannya. Di sana Chin dijadikan bahan percobaan bagi para dokter untuk praktek akupuntur. Setelah selesai, Chin pun mendapatkan uang bayarannya. Kemudian Chin pergi ke sebuah tempat latihan tinju. Sejenak Chin memperhatikan para petinju dari balik sebuah ruangan. Kedatangannya ke sana untuk meminta pekerjaan kepada teman lamanya. Chin yang dulunya seorang petinju ditawari kembali untuk menjadi petinju. Tetapi Chin menolak hal itu karena ia tak yakin bisa melakukannya. Kemudian temannya pun menawari Chin untuk menjadi pengantin palsu. Meski sempat menolak, Chin akhirnya mau melakukannya semata-mata hanya demi uang. Di tempat lain, di sebuah bandara di Hong Kong, seorang wanita bernama Jade Lee akan pergi ke Amerika untuk menikah dengan kekasihnya. Setelah berpamitan dengan teman-temannya, Jade pun berangkat. Singkatnya, Jade telah sampai di Amerika. Setelah sekian lama menunggu, kekasihnya yang bernama Peter pun datang menjemputnya. Jade sangat senang saat bertemu dengan Peter. Setelah perbincangan singkat, Peter pun mengajak Jade untuk segera pergi dari sana. Setelah berjalan beberapa saat, mereka pun sampai di rumah Peter. Peter terlebih dulu menyimpan uang yang Jade bawa. Kemudian, mereka berdua berbincang membahas sesuatu. Ternyata sebelum menikah dengan Peter, Jade terlebih dulu harus melakukan pernikahan palsu. Hal itu dilakukan karena Jade tak ada izin tinggal dari pihak imigrasi. Karena tak ada pilihan lain, Jade pun mau tak mau harus melakukan hal itu demi bisa menikah dengan kekasih pujaan hati. Singkatnya, Jade pun melangsungkan pernikahan palsu dengan Chin. Seorang pendeta memimpin upacara pernikahan mereka. Setelah resmi menjadi suami istri, mereka pun harus mengurus beberapa berkas kantor imigrasi. Karena mereka tak saling mengenal, mereka harus terlebih dulu menghafal beberapa tentang kepribadian masing-masing. Chin melakukan hal ini semata-mata hanya demi mendapatkan uang untuk melunasi hutang-hutangnya. Singkatnya, mereka pun dipanggil oleh petugas imigrasi untuk menjalani beberapa wawancara. Mereka berpura-pura mesra agar para petugas tak mencurigai mereka. Jade melakukan wawancara terlebih dahulu. Ia ditanya oleh petugas mengenai kepribadian dan kebiasaan Chin. 間中啦，爭中意着咩顏色嘅底褲？我瞓得早過佢，真係羨慕你咁好瞓，你可以出去。 Setelah Jade selesai, kali ini giliran Chin yang melakukan wawancara. Kali ini giliran Chin yang ditanya mengenai Jade. 咁就㗎，問埋啲咁嘅問題嘅。細個嗰陣咧，我叫佢花名校，跟住叫佢潘吉蓮。 Petugas imigrasi merasa curiga dengan hubungan mereka berdua. Besoknya Jade dan Peter mendatangi rumah Chin. Peter mengantar Jade untuk tinggal bersama Chin. Chin langsung menanyakan uang bayarannya. Tetapi Peter berjanji akan mengantarkannya besok pagi. Jade yang belum begitu mengenal Chin merasa takut jika harus ditinggal Peter di sana. Tetapi karena petugas imigrasi akan datang untuk memeriksa mereka, Jade pun tak ada pilihan lain.
Setelah Peter pergi, mereka berdua pun terlihat sangat canggung. Malam itu Jade memilih untuk tidur di kursi seorang diri. Tak terasa, waktu pun telah berganti pagi. Jade terbangun setelah Chin memintanya untuk segera menghubungi Peter. Jade berusaha menghubunginya, tetapi Peter tak juga mengangkat telepon itu. Karena hal itu, Jade dan Chin pun memutuskan untuk pergi ke rumah Peter. Sesampainya mereka di sana, ternyata Peter telah pergi. Peter menipu Jade. Tak hanya meninggalkannya bersama Chin, Peter juga membawa pergi semua uang miliknya. Merasa telah ditipu, Chin pun mengunci Jade di kamar mandi dan pergi meninggalkannya. Jade terlihat menyedihkan. Meski telah ditinggalkan, Jade tetap akan kembali ke rumah Chin meski harus berjalan kaki. Setelah berjalan sangat jauh, Jade pun sampai di rumah Chin. Chin langsung mengeluarkan semua barang milik Jade dan menyuruhnya untuk segera pergi dari sana. Tak tahu akan pergi kemana, Jade pun memilih untuk kembali. Ia berharap Chin akan mengizinkannya masuk ke dalam. Tak terasa, hari pun berganti malam. Chin mencoba untuk mengeceknya, tiba-tiba Jade langsung berusaha masuk. Sempat terjadi perdebatan di antara mereka berdua. Meski sempat menolak Jade kembali, Chin akhirnya luluh saat Jade memohon padanya. Besoknya saat Chin ke tempat latihan tinju, ia bertemu para rentenir yang akan menagih hutang kepadanya. Untungnya teman Chin segera mengusir rentenir itu. Ternyata kedatangan Chin adalah untuk menerima tawaran temannya kemarin. Chin setuju untuk ikut bertinju di sebuah pertandingan gelap demi mendapatkan uang. Malam harinya, Chin yang kasihan kepada Jade berniat memberikan selimut kepadanya. Namun saat Chin mendekatinya, ia tersandung hingga menimpa Jade. Di saat yang sama, tiba-tiba petugas imigrasi datang ke sana. Menyadari hal itu, Jade dan Chin pun langsung berpura-pura mesra agar petugas tak curiga kepada mereka. Di saat petugas itu terlihat mencurigai mereka, namun Chin berusaha meyakinkan jika ia dan Jade benar-benar pasangan suami istri. Melihat apa yang Chin lakukan, petugas itu pun memilih untuk pergi meninggalkan mereka berdua. Singkatnya, hari pertandingan pertama Chin akan segera berlangsung. Malam ini, Chin akan bertanding melawan Crazy Ace. Setelah wasit menjelaskan peraturannya, pertandingan pun dimulai. Di awal pertandingan, Chin cukup kesulitan menghadapi lawannya. Chin tak menyerah begitu saja. Tak terasa, ronde pertama pun selesai. Setelah sejenak istirahat, ronde kedua pun dimulai. Di awal ronde kedua, Chin mendapat pukulan telak. Tetapi ia kembali bangkit. Saat ini, Chin mencoba mengembalikan keadaan. Chin pun mengeluarkan semua kemampuannya. Pada akhirnya, Chin pun menang dalam pertandingan itu. Setelah selesai bertanding, Chin didatangi para rentenir kemarin. Rentenir itu meminta Chin bertarung melawan si petinju Thailand. Jika Chin menang, maka semua hutangnya akan lunas. Karena ingin membantu Chin, Jade mendatangi iklan yang ada di koran. Di saat Chin sedang latihan, Jade juga tampak berlatih di kamar mandi. Karena suara aneh yang Jade keluarkan, Chin pun mendobrak kamar mandi. Jade pun sangat emosi dengan apa yang Chin lakukan. Chin mencoba menjelaskan jika ia tak sengaja melakukannya. Malam harinya, di sebuah tempat, Jade akan mengikuti sebuah pertandingan gulat lumpur. Jade akan bertarung melawan seorang wanita bule yang sudah berpengalaman. Singkatnya, pertarungan pun dimulai. Jade yang tak memiliki pengalaman bertarung pun menjadi bulan-bulanan lawannya. Jade benar-benar dibuat menderita. Jade pun kalah dalam pertandingan itu. Meski berhasil mendapatkan uang bayarannya, Jade sangat sedih dengan nasibnya saat ini. Di tempat yang berbeda,
Chin akan segera bertarung melawan Kou. Pertandingan mereka pun dimulai. Di awal pertandingan, Chin masih mampu mengimbangi serang yang Kou berikan. Tapi saat menerima serang telak, Chin dibuat cukup kewalahan. Pertandingan terus berlanjut. Chin dan Kou saling memberi tekanan sampai ronde pertama selesai. Ronde kedua pun dimulai. Mereka berdua bertarung untuk menunjukkan siapa yang terbaik di antara mereka. Pertarungan di antara mereka berlangsung cukup sengit. Meski sempat dibuat kewalahan, pada akhirnya Chin pun memenangkan pertandingan itu. Chin yang sedang mengobati memarnya didatangi seorang wanita yang ternyata adalah mantan istrinya. Mantan istri Chin terlihat pacar dari Kou yang sebentar lagi akan menikah. Malam harinya, Chin berniat mengajak Jade makan malam bersama. Tetapi Jade justru berniat untuk kembali ke Hong Kong. Chin yang terlanjur menyukai Jade pun berusaha menghalangi kepergiannya. Di saat yang sama, seseorang pria terjatuh tepat di dekat rumah Chin. Karena Jade tetap akan pergi, Chin pun marah dan membuang tas Jade keluar. Namun saat Jade mengambil tasnya, ia tak sadar jika ia salah mengambil tas. Saat Jade kembali, semua barang-barangnya telah berantakan. Karena sebenarnya Chin tak mau Jade pergi. Saat Chin memeriksa tas milik Jade, ia terkejut karena tas itu berisi banyak uang. Melihat uang yang begitu banyak, mereka berdua pun dibuat ketakutan. Sementara itu, pria yang tadi berhasil ditemukan oleh orang yang mengejarnya. Namun saat sang bos mengecek tas itu, isinya telah berubah. Sementara itu, Chin dan Jade sepakat untuk membagi dua uang tersebut. Karena takut salah satu di antara mereka kabur, mereka pun merantai uang itu pada diri mereka. Mereka berdua terus berjaga karena tak mempercayai satu sama lain. Keesokan harinya, mereka berdua pun membawa uang itu ke bank. Sepertinya beberapa orang telah mengawasi gerak-gerik mereka berdua. Setelah berhasil menyetorkan uangnya, mereka pun bergegas kembali. Chin menghentikan mobilnya untuk mengajak Jade berbicara. Mereka berdua pun berbincang cukup panjang. Dalam perbincangan itu, Chin memberanikan diri mengungkapkan perasaannya kepada Jade. Namun Jade belum bisa memberikan jawaban. Ia masih harus menyelesaikan masalahnya dulu dengan Peter. Setelah itu, mereka pun kembali ke rumah. Chin terlebih dulu masuk untuk memeriksa keadaan di dalam. Awalnya semua terlihat baik-baik saja. Namun saat memeriksa kamar, tiba-tiba Chin diserang oleh seorang pria bernama Wei. Pertarungan pun terjadi. Wei adalah orang yang mencari uang yang ditemukan oleh Jade semalam. Chin pun mencoba mengelabui Wei. Di saat ada kesempatan, ia pun mencoba melarikan diri dari sana. Sialnya, Jade berhasil ditangkap oleh komplotan Wei. Karena tak memungkinkan, Chin pun memilih untuk melarikan diri. Ia terpaksa meninggalkan Jade di sana. Tetapi ia berjanji akan menyelamatkannya. Tak lama kemudian, Chin pun menelpon. Ia meminta Wei untuk tak menyakiti Jade. Sebagai gantinya, Chin akan mengembalikan uang tersebut untuk menukarnya dengan Jade. Chin pun mendatangi temannya untuk meminta bantuan. Tak disangka, Kou juga datang untuk membantunya. Singkat cerita, Chin pun telah berada di sebuah mall untuk melakukan pertukaran dengan Wei. Singkatnya mereka pun telah saling berhadapan. Mereka melakukan pertukaran secara bersamaan. Tetapi Jade malah membuat ulah dengan merebut uang tersebut. Saat Wei akan mengejar Chin, Kou datang membantunya. Kou pun harus bertarung melawan kedua anak buah Wei. Pertarungan pun terjadi. Pada akhirnya, Kou berhasil mengalahkan mereka. Sementara itu, Wei masih terus berusaha mengejar Jade dan juga Chin. Dibantu anak buahnya, Wei berusaha merebut tas itu. Aksi seru pun terjadi karena Jade terus mempertahankan tas tersebut. Sementara Chin harus bertarung melawan Wei.
Jade terus mempertahankan tas itu dengan semua kemampuannya. Karena perbedaan kekuatan, Jin pun cukup kesulitan menghadapi Wei. Meski telah dihajar habis-habisan, Jade tetap tak mau mengembalikan tas tersebut. Karena itu, keputusan Jade, Jin tetap berusaha bertarung melawan Wei. Mereka tetap mempertahankan tas itu meski terus dihajar oleh Wei. Kau tiba-tiba datang menghadapi Wei dan memberikan kesempatan Jin untuk melarikan diri. Namun kau berhasil dikalahkan oleh Wei. Tak berhenti sampai di situ, Jin masih harus berhadapan mereka semua. Aksi kejar-kejaran pun terjadi di antara mereka. Jin dan Jade berusaha menjauh dengan menaiki sebuah perosotan yang cukup tinggi. Di saat-saat terakhir, para polisi pun datang menghentikan mereka semua. Jin dan Jade pun berhasil selamat. Mereka berdua pun menjalani hidup seperti biasanya, menjadi bahan uji coba untuk mendapatkan uang. Dan film pun selesai. Gimana? Seru banget kan ceritanya teman-teman? Jangan lupa untuk terus dukung kita dengan cara di-subscribe, di-like, dan di-share channel ini. Supaya kita lebih semangat lagi untuk mengupload video-video seru lainnya. Thanks for watching and see you guys in the next video. Bye-bye!